Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam mata kuliah akuisisi teknologi informasi pertemuan ke-6. Lanjutan yang tadi ya, lanjutan yang tadi. Nah, ini ya, tadi terakhir adalah ini ya, model kasus di Indonesia yang tadi mbaknya ngerjakan kuisnya. Model akuisisi teknologi di Indonesia, yang pertama menerapkan teknologi yang sudah ada yang berlisensi, yang kedua integrasi teknologi yang ada pada produk baru, terus invention teknologi baru. Nah, terus yang berikutnya adalah penelitian dasar atau inovasi ya. Penelitian dasar biasanya hanya dilakukan di negara maju biasanya. Nah, lanjutannya adalah membuat keputusan memilih teknologi informasi sesuai sifatnya. Nah, jadi biasanya sebuah perusahaan bisnis atau organisasi membutuhkan pembuatan keputusan untuk memilih teknologi informasi yang sesuai. Nah, jadi gunanya untuk menangani sistem informasi manajemen. Pilihan TI adalah keputusan yang strategis, membuat dampak jangka panjang terhadap efektivitas MSI ya, manajemen sistem informasi perusahaan. Teknologi informasi mempengaruhi orang-orang, proses, dan produktivitas organisasi. Nah, itu pasti ya. Nah, pemilihan teknologi informasi itu sangat berpengaruh sekali terhadap orang-orang yang bekerja pada perusahaan itu dan produktivitas organisasi. Jadi kalau pilihan teknologi informasinya salah, bisa berakibat orang-orangnya tidak bisa bekerja, atau mungkin saja bisa bekerja tapi kurang cocok. Jadi mempengaruhi produktivitas organisasi ya. Jadi misalkan dalam sebulan harusnya produksi 100 buah, karena penerapan teknologi yang baru malah berkurang ya. Dalam sebulan hanya bisa memproduksi 50 buah. Ya, teknologi baru kalau bagus ya seharusnya bertambah produktivitasnya ya, bukan berkurang. Nah, itu ya. Nah, itu sebuah keputusan yang berat ya bagi seorang manajer perusahaan ya, mau menerapkan teknologi baru atau tidak. Terus masih lanjutannya sama seperti MSI menangani aplikasi pendukung keputusan. Pilihan teknologi informasi membuat perbedaan kuantitatif dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pilihan TI yang salah tidak akan mendukung pengguna dalam aspek kecepatan respon, akses, keamanan, otonomi, dan integrasi pengolahan informasi. Ya, itu pasti. Jadi pilihan teknologi informasi yang salah akan mengakibatkan kecepatan produksi menjadi turun, respon pengguna jadi turun, akses informasi kemungkinan tidak bisa digunakan, keamanannya juga berkurang ya. Otonomi pada perusahaan juga jadi salah, dan integrasi juga menjadi salah. Nah, itu kalau melakukan pilihan TI yang salah. Ya, berikutnya, kesalahan dalam memilih teknologi informasi juga akan mengganggu kemampuan desain manajemen sistem informasi untuk mengembangkan sistem komputer dan pengguna yang user friendly, yang menyediakan semua kemampuan data dan informasi, penanganan dengan fleksibilitas dan kecepatan yang tinggi. Ya, kesalahan dalam memilih teknologi informasi juga mempengaruhi kemampuan desain MSI untuk mengembangkan desain komputer. Nah, terus penggunanya juga jadi tidak user friendly ya. Kemampuan datanya juga susah diakses, informasinya juga susah ditampilkan. Fleksibilitas dan kecepatan juga akan berkurang ya kalau memilih teknologi informasi yang salah. Berikutnya adalah keputusan strategis. Dalam pemilihan teknologi informasi adalah keputusan strategis dan harus diambil setelah mempertimbangkan sejumlah faktor. Meratmi. Ya, pemilihan teknologi informasi adalah keputusan strategis yang harus diambil setelah mempertimbangkan sejumlah faktor. Teknologi informasi menawarkan sejumlah alternatif yang memiliki biaya yang berbeda-beda. Biaya berbeda karena perbedaan dalam arsitektur perangkat keras. Oh, ini tadi kayak Pak Madi nggak kuat. Saya lagi ngajar. Itu rekam. Pemilihan teknologi informasi adalah keputusan strategis dan harus diambil setelah mempertimbangkan sejumlah faktor. Teknologi informasi menawarkan sejumlah alternatif yang memiliki biaya yang berbeda-beda.
biaya yang berbeda karena perbedaan saat itu perangkat keras, kemampuan perangkat lunak, dan konfigurasi yang berbeda, tapi menghasilkan yang sama. Jadi biarpun Anda menggunakan teknologi yang berbeda-beda, tapi bisa juga mencapai hasil yang sama. Nah, itu merupakan pintar-pintarnya sebuah manajer perusahaan dalam mengelola itu semua ya. Jadi biarpun teknologinya kantor sebelah itu lebih tinggi dan kantor kita menggunakan teknologi yang biasa-biasa saja, itu tetap saja akan kita bisa mencapai hasil yang sama ya. Ya, terlepas dari faktor biaya yang terdapat faktor-faktor lain ya, seperti manajemen data, infrastruktur organisasi, dan memuaskan kebutuhan informasinya. Ya, jadi biarpun di kantor sebelah teknologinya tinggi dan di kantor kita menggunakan teknologi yang biasa-biasa saja, juga ada faktor-faktor lain yang berpengaruh ya. Apakah nantinya akan berpengaruh dalam manajemen data ya, misalkan simpan, hapus, dan macam-macam data. Terus apa juga akan berpengaruh dalam infrastruktur organisasi ya. Jadi apakah pemilihan teknologi itu akan mempengaruhi itu ya, infrastruktur organisasi ya. Nah, itu ya, struktur organisasinya berpengaruh apa enggak. Mungkin ada bagian-bagian yang tadinya kepake menjadi tidak kepake ya setelah pemilihan teknologi yang baru. Dan pemilihan teknologi juga harusnya memuaskan kebutuhan informasi yang akan mempengaruhi keputusan teknologi informasi. Faktor-faktor ini akan dibahas pada bagian berikut ini. Kebutuhan informasi dalam organisasi ya. Nomor 1 adalah proses manajemen atau style. Kebutuhan informasi orang-orang dalam organisasi timbul dari proses atau gaya di mana manajemen proses berjalan. Kualitas proses manajemen tergantung pada budaya masyarakat dan budaya dominan mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Jika proses keputusan terpusat pada tingkat lebih tinggi dan delegasi tanggung jawab yang wewenang tidak tepat, maka pilihan teknologi informasi akan menimbang berat dalam mendukung sistem aplikasi yang terdiri di distribusi, sistem pengelolaan informasi yang terpusat untuk mendukung keputusan. Nah, ini ya, jadi kebutuhan informasi juga mempengaruhi manajemen ya. Jadi kalau kita memilih salah memilih dalam teknologi informasi juga mempengaruhi kebutuhan informasi, mengakibatkan kualitas proses manajemen menjadi berkurang. Nah, itu berarti kita dalam memilih teknologi harus berhati-hati, jangan sampai salah. Ya, jadi pemilihan teknologi informasi mempengaruhi kualitas proses manajemen ya, dan sistem informasi yang ditimbulkan. Jika proses keputusan terpusat pada tingkat yang lebih tinggi dan delegasi jawaban tidak tepat, maka pilihan teknologi informasi nimbang berat memilih kita harus terdistribusi dan terpusat untuk mendukung keputusan. Nah, itu pasti ya. Terus berikutnya masih lanjutannya, jika proses keputusan yang terdesentralisasi, pilihan teknologi informasi dalam menimbang dalam mendukung sistem tersebut, di mana akuisisi, pengolahan, analisis, dan pengambilan keputusan. Nah, jadi keputusan yang terdesentralisasi ya, tidak terpusat, itu mempengaruhi akuisisi teknologi informasi ya, dan juga mempengaruhi pengambilan keputusan. Organisasi yang beroperasi sebuah operasi atas dasar strategi business unit atau SBU akan memilih opsi seperti itu ya. Jadi kebanyakan organisasi menggunakan model strategi business unit akan memilih terdesentralisasi biasanya. Ya, kasus ini seperti kasus SBU yang bersangkutan dalam memutuskan platform hardware software untuk lokasi tertentu. Ya, biasanya organisasi yang sifatnya terdesentralisasi ya, biasanya menggunakan model bisnis strategic business unit. Ya, itu ya. Ya, masih lanjutannya pilihan teknologi informasi. Yang pertama adalah A, kebutuhan yang mempengaruhi manajemen operasi. Yang kedua adalah
keputusan yang mempengaruhi pelaksanaan dan pengendalian bisnis. Yang ketiga adalah keputusan-keputusan bisnis strategis. Ya, pilihan teknologi informasi itu pasti mempengaruhi manajemen operasi. Yang kedua, mempengaruhi pelaksanaan dan pengendalian bisnis. Yang ketiga adalah mempengaruhi keputusan-keputusan bisnis yang strategis. Nah, ya, seperti itu. Nah, itu jadi pilihan teknologi informasi itu mempengaruhi manajemen operasi, mempengaruhi pelaksanaan dan pengendalian bisnis, dan juga mempengaruhi keputusan-keputusan bisnis. Nah, jadi dalam memilih teknologi informasi Anda harus lebih hati-hati karena berpengaruh kepada tiga hal tersebut: manajemen operasi, pelaksanaan dan pengendalian bisnis, dan keputusan-keputusan bisnis strategis. Terus berikutnya masih lanjutannya, masih proses manajemen atau style. Dalam kasus tersebut, pilihan teknologi informasi akan menjadi sistem front end pengolahan terhubung ke sistem central back office, hotel, rumah sakit, dan badan-badan perusahaan besar, contohnya di mana pilihan seperti ini diinginkan. Nah, sistem front end itu biasanya ada di hotel, rumah sakit, dan badan-badan perusahaan lainnya. Sistem front end biasanya akan mengurus manajemen operasi, sedangkan sistem back office mengurus strategis dan perencanaan operasional dan pengendalian bisnis. Sistem front end itu biasanya berarti sistemnya itu biasanya langsung berhadapan kepada konsumen. Contohnya adalah front office yang ada di hotel. Nah, itu berarti sistem front end-nya. Kalau back office-nya adalah mengurus kegiatan yang ada di belakang kantor ya. Nah, itu. Contohnya yang ada di hotel adalah front office-nya. Kalau yang mengurus kegiatan yang ada di organisasi hotel berarti menggunakan sistem back end. Nah, oleh karena itu penting untuk dicatat bahwa pilihan teknologi informasi menganggap proses manajemen organisasi bisnis, pembuatan keputusan, dan aplikasi MMC kritis sebagai faktor yang penting. Pilihan rincian hardware dan software campuran akan ditentukan oleh faktor-faktor berikutnya. Operasi bisnis. Dalam banyak organisasi, di mana operasi bisnis yang khas, tebal, dan kebutuhan organisasi sebagian besar transaksi proses. Contohnya adalah bank, di mana kegiatan operasional perbankan seragam dan standar di hampir semua lokasi cabang. Ya, semua bank pasti kegiatan operasionalnya dan sistem open office-nya pasti sama ya. Nggak mungkin misalkan bank BCA sistem front office-nya cabang Purwokerto dan cabang Karangluas berbeda ya. Pasti sistem front office-nya pasti sama. Tidak boleh berbeda. Kalau berbeda nanti kegiatan operasionalnya agak terganggu. Ya, karena di bawah itu transaksinya besar dan jumlahnya diproses sangat cepat. Juga proses pengambilan keputusan juga diatur oleh kebijakan dan pedoman dilakukan oleh badan hukum di dalam industri perdagangan. Pilihan teknologi informasi yang tepat akan berpengaruh sekali dalam bank. Nah, karena akan memiliki kebutuhan terbaik dalam kegiatan operasional bank. Nah, ini contohnya ada bank ya. Bahwa pilihan teknologi itu sangat berpengaruh pilihan teknologi sangat berpengaruh sekali dalam kegiatan bisnisnya. Ya, karena antara cabang satu dan cabang lainnya itu kegiatannya harus seragam dan saling tersinkron ya. Nah, itu makanya pilihan teknologinya harus tepat. Ya, masih operasi bisnis ya, lanjutannya. Misalnya ada sebuah organisasi bisnis yang utama yang memasarkan berbagai produk melalui sistem saluran distribusi nasional. Bisnis ini beroperasi terutama pada memuaskan kebutuhan pembeli dengan memberikan apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu, manajemen persediaan adalah fungsi bisnis utama di sini. Pilihan teknologi informasi dalam kasus tersebut menjadi suatu tempat penjualan dan data penerimaan yang proses sangat cepat.
Keputusan presiden terkait diambil saham disesuaikan dengan tindakan pengadaan juga diambil dengan cepat. Nah, jadi biasanya ada organisasi yang sistem saluran distribusinya nasional ya. Nah, itu biasanya ada ya. Biasanya misalkan contohnya adalah supermarket ya, supermarket yang nasional ya. Misalkan supermarket Rita ya. Nah, atau Mall Rita. Nah, itu biasanya distribusinya nasional ya. Jadi cabang Rita Purwokerto, cabang Rita Tegal, cabang Rita Jawa Timur. Nah, itu organisasi yang sifatnya distribusinya nasional. Ya, pilihan teknologi informasi yang tepat sangat penting sekali bagi perusahaan Rita Mall ini ya. Karena harus diproses, datanya harus proses dengan cepat dan keputusannya juga diambil dengan cepat. Nah, ini contoh perusahaan distribusi nasional adalah Rita ya, Mall Rita atau supermarket Rita. Nah, kalau konfigurasi desain ini ada hubungannya dengan pemilihan teknologi ya. Ya, ini mungkin Anda sebagai orang komputer sudah tahu ya. Nah, itu maksudnya memilih hardware-nya seperti apa ya. Nah, kayak gitu. Ini seperti itu konfigurasi desain. Jenis datanya, terus volume datanya. Nah, itu. Nah, ini hanya memilih sisi hardware dan software ya. Nah, itu. Nah, ini dibaca-baca saja. Oh ya, tugasnya tadi ya, mbaknya itu tidak bisa tidak bisa tahu itu mbaknya di laptopnya menggunakan Windows apa ya. Nah, tugasnya cuma itu aja. Karena berpengaruh sekali kalau mbaknya tidak tahu laptopnya menggunakan Windows apa. Nah, nanti bisa-bisa pilihan teknologi dalam akuisisi teknologi informasi bisa salah. Ya, tugasnya gampang sekali mbak. Laptop mbaknya itu menggunakan Windows apa ya. Nah, tolong buktinya di print screen ya. Tolong buktinya, misalkan mbaknya menggunakan Windows 7, tolong buktinya di print screen dan dikirim ke email ya. Ya, dikirim ke email paling lambat berarti hari Senin ya. Dikirim ke email paling lambat hari Senin tanggal 25 April. Ya, tugasnya cuma itu aja mbak. Jadi di laptop mbaknya itu menggunakan Windows apa. Nah, tolong ditulis misalkan Windows 7. Tolong kemudian di print screen buktinya ya. Buktinya di print screen. Jadi ditulis, yang dikirim adalah gambar dan tulisan. Dikirim paling lambat 25 April 2022 Senin ya. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan lewat WA. Semoga bisa ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat ya. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.